Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama saya Habib Noval Prasetya, NIM 15036210402. Di video ini izinkan saya untuk menjelaskan hasil tulisan saya untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran terkait materi penilaian dan pendekatan penilaian. Eh, di slide pertama, saya akan membahas terkait penilaian pembelajaran di masa pandemi. Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, mengembangkan potensi dalam diri yang diberikan oleh Tuhan agar bermanfaat bagi diri dan lingkungan. Saat ini kondisi dunia belum sepenuhnya normal. Setelah terjadi wabah yang melanda seluruh bagian bumi tertentu, perlu waktu lama untuk pulih kembali. Wabah yang terjadi membuat kegiatan sosial dibatasi, tidak terkecuali kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, agar kegiatan pembelajaran tetap berjalan, tentunya diperlukan alternatif lain. Misalnya pembelajaran dilakukan secara daring atau online dengan menggunakan gadget atau dengan menggunakan teknologi masa kini. Pembelajaran daring tentunya memerlukan koneksi internet yang stabil. Tak jarang koneksi internet yang tidak stabil menjadi kendala yang dikeluhkan oleh siswa maupun oleh pendidik. Nah, tak hanya kondisi jaringan atau internet yang diperhitungkan atau diperhatikan. Namun bagi siswa, kondisi lingkungan rumah juga perlu diperhatikan agar tercipta pembelajaran yang efektif dan nyaman. Kesulitan dan hambatan yang muncul ini tentunya dikaitkan terhadap prestasi dan hasil belajar siswa. Bagi seorang guru, pembelajaran tanpa tatap muka tentu memiliki kesulitan tersendiri. Salah satunya adalah pada tahap penilaian siswa dan juga harus dilakukan secara daring. Selanjutnya, untuk melakukan kegiatan penilaian, tentu diperlukan instrumen penilaian agar hasil penilaian yang dilakukan valid. Dalam menyusun instrumen penilaian yang dilakukan secara daring, tentu harus disusun secara bertahap dengan langkah-langkah penyusunan yang tepat. Antara lain, pada tahap pertama, melakukan identifikasi, dan pada tahap kedua adalah menyusun desain pembelajaran yang sesuai dengan keadaan dan masalah yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Pada tahap menyusun desain pembelajaran ini akan dihasilkan berupa rancangan prosedur pengembangan tes. Nah, selanjutnya itu adalah analisis desain tes pembelajaran. Analisis desain tes pembelajaran ini disusun mulai dari tahap merumuskan tujuan umum, tujuan khusus, dan mengembangkan instrumen penilaian berdasarkan hasil analisis tersebut. Yang dapat dikembangkan antara lain yang pertama silabus pembelajaran, yang kedua satuan acara pembelajaran, menyusun kisi-kisi, menyusun draft instrumen, uji coba dan analisis instrumen, yang terakhir revisi dan merakit instrumen baru. Oke, setelah dilakukan analisis, selanjutnya adalah langkah penyusunan tes. Tahap pertama itu menetapkan spesifikasi tes, menulis butir soal tes, menelaah soal tes, melakukan uji coba tes, menganalisa butir soal, memperbaiki soal tes, lalu merakit tes, melaksanakan tes, dan menganalisis hasil tes. Nah, setelah langkah penyusunan tersebut, selanjutnya kita akan melakukan uji validitas dan reliabilitas. Apa sih uji validitas dan reliabilitas? Akan kita bahas selanjutnya. Nah, di sini pada tahap validitas dan reliabilitas adalah model pembelajaran dapat dikatakan valid apabila model tersebut dapat menampilkan hasil penilaian yang sesuai dengan apa yang dinilai, sedangkan model penilaian dapat dikatakan reliable apabila model penilaian tersebut memberikan hasil yang konsisten terhadap subjek yang diukur. Jadi dimaksudkan reliable di sini adalah apabila model pembelajaran tersebut atau model penilaian tersebut eh, itu menghasilkan eh, hasil yang sesuai apabila diujikan pada subjek yang sama pada kondisi yang berbeda. Sehingga apabila model tersebut diujikan pada subjek yang sama harus menampilkan hasil yang sama sesuai dengan pengukuran yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi hasilnya konsisten, tidak berubah-ubah.
Oke, selanjutnya ini pada kurikulum Merdeka Belajar terdapat 3 ranah penilaian dalam proses pembelajaran, yaitu ranah kognitif atau pengetahuan, ranah efektif atau sikap, dan ranah psikomotorik atau skill. Nah, menurut Sulistiawan et al. Pada tahun 2017 menyatakan bahwa evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru meliputi 3 aspek, yaitu aspek kognitif dalam bentuk tes tertulis dan tes lisan, yang kedua tes afektif dalam bentuk penilaian atau observasi sikap, dan yang ketiga adalah ranah psikomotorik dalam bentuk portofolio penilaian keterampilan siswa. Dalam kurikulum Merdeka, siswa dituntut untuk memiliki kemampuan berpikir kritis dari aspek menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Pada 3 aspek tersebut, pada ranah taksonomi Bloom itu terdapat pada C3 sampai C6. Untuk memenuhi tuntutan kurikulum Merdeka, tentunya di masa pandemi, saat ini guru harus tetap memberikan instrumen penilaian yang sesuai dengan aspek berpikir kritis dengan memberikan soal berpikir tingkat tinggi atau HOTS berdasarkan sumber referensi yang terdapat 7 perangkat pembelajaran yang perlu diperhatikan dalam menyusun instrumen penilaian bertingkat tinggi, antara lain indikator pencapaian, kompetensi, materi ajar, tujuan pembelajaran, metode dan model pembelajaran, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, dan yang terakhir lembar kerja siswa. Nah, selanjutnya saya akan menganalisis salah satu platform yang digunakan untuk sebagai alat atau media dalam melakukan penilaian pembelajaran secara daring. Nah, platform yang digunakan adalah platform Google Form. Alasannya karena platform ini mudah dalam penggunakannya. Selain itu, platform ini juga dapat mengurangi penggunaan kertas sehingga ramah lingkungan, serta mudah dalam pengolahan data hasil penelitiannya. Nah, berdasarkan sumber referensi yang ada, siswa merespon dengan baik penggunaan Google Form sebagai platform penilaian yang digunakan pada masa pandemi. Keunggulan dari platform ini bisa menambahkan materi dalam bentuk soal atau video, kemudian dapat melihat nilai siswa dengan cepat dan dapat melihat kehadiran siswa berdasarkan jumlah siswa yang mengisi formulir yang sudah dibuat dalam platform tersebut. Nah, yang terakhir ini adalah kebaharuan penelitian dari tulisan saya. Kebaharuannya itu antara lain efektivitas penilaian secara daring dari sumber referensi yang ada dengan menggunakan media Google Form. Dibahas juga terkait penggunaan platform ini secara daring. Di sini dikatakan penggunaan platform digital untuk melakukan penilaian secara daring. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.